Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tanda kalau kamu terlalu cemas soal uang. Membicarakan masalah keuangan selalu menjadi topik utama bagi setiap keluarga. Bahkan isu ini membuat kamu tidak bisa tidur, kehilangan selera makan, pusing, dan berbagai gejala gangguan kesehatan lainnya. Tahukah kamu, kalau gejala tersebut mengindikasikan kamu mengalami money anxiety disorder atau gangguan kecemasan keuangan? Diambil dari Suara Tunaiku. Berikut tanda-tanda yang bisa kamu baca kalau mengalami masalah ini. Yang pertama, pengeluaran yang tidak terkendali. Orang yang pengeluarannya tidak terkendali seringkali memang tak sadar ketika membelanjakan uangnya untuk beragam hal. Mereka bisa dibilang terjebak dalam lingkaran setan. Mereka seringkali gugup setelah sadar membelanjakan uangnya dan akhirnya menimbulkan rasa cemas sehingga tidak nyaman ketika belanja lagi setelahnya. Kedua, menimbun banyak barang belanjaan. Belanja hal yang tak penting seringkali dilakukan tanpa sadar. Kadang lebih parahnya lagi, barang tersebut dibeli tanpa pertimbangan yang matang. Akibatnya banyak barang yang dibeli malah tak digunakan pada akhirnya. Barang pun tertimbun dan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk merawat barang-barang tersebut. Ketiga, berhemat untuk tujuan yang salah. Orang yang mengalami anxiety disorder ada yang takut sekali untuk mengeluarkan uang, dan bahkan mereka seringkali menimbun uang sehingga mengalami underspending. Hal ini seringkali ditandai dengan orang tersebut tidak mengeluarkan uang untuk kebutuhan pokok seperti kesehatan. Padahal kesehatan adalah hal yang penting. Mereka sengaja tak memenuhinya kalau mengalami hal ini. Keempat, mengendalikan keuangan anggota keluarga lain. Kalau kamu sudah menikah, tanda lain orang yang mengalami money anxiety disorder biasanya akan mengendalikan keuangan anggota keluarga lainnya atau pasangan mereka. Hal ini berpengaruh buruk dan menjadi bumerang. Salah satunya adalah membuat keretakan rumah tangga. Itu dikarenakan tanpa sadar kamu menyulitkan akses terhadap keuangan pasangan. Kelima, berbohong soal keuangan. Gejala lain saat pasangan mengalami money anxiety disorder yaitu berbohong soal keuangan mereka terhadap pasangan. Mereka tidak terbuka dengan kondisi keuangan, bahkan dengan pasangan sekalipun. Mungkin kamu juga pernah melakukan hal ini. Sebaiknya mulai coba hentikan dan jujurlah soal keuangan. Keenam, memiliki budaya boros. Sebagian orang tua biasanya tak akan ragu mengajak keluarganya untuk mengeluarkan uang. Sebenarnya, ini adalah gambaran kamu terlalu memanjakan anak dengan cara menuruti segala keinginannya. Hal ini bisa berujung pada budaya boros pada anak. Sebab hal ini mempengaruhi lingkungan, budaya, dan pandangan anak ke depannya. Ketujuh, cemas memikirkan uang. Masalah keuangan ini memang selalu menimbulkan kecemasan. Tapi pada orang yang normal, hal ini tak akan membuatnya berpikir hidupnya akan segera berakhir. Orang yang mengalami money anxiety disorder biasanya akan merasa hidupnya tak akan lama lagi. Inilah yang membuat kehidupannya mundur dan persoalan keuangannya semakin parah. Kedelapan, meminjam uang di banyak tempat. Tanda lainnya adalah seseorang meminjam uang di banyak tempat untuk memenuhi kondisi keuangannya. Bisa dikatakan, ini adalah bentuk kepanikan keuangan dari orang tersebut. Ingat, meminjam uang bukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah. Terlebih kalau kamu meminjam di banyak tempat, ini justru akan menimbulkan masalah baru. Kesembilan, berkali-kali menjual barang. Seseorang yang merasa buntu dalam memikirkan jalan keuangan untuk masalah keuangannya, seringkali menjual barang yang dimilikinya. Sesekali tak masalah, tapi kalau sudah jadi kebiasaan, hal ini tentunya buruk. Bukan hanya barang bekas yang tak terpakai lagi yang dijual, apapun dijual untuk memenuhi kebutuhan. Kesepuluh, curang dalam mendapatkan uang. Kondisi keuangan yang memburuk juga seringkali membuat orang terpaksa berbuat jahat. Misalnya, menaikkan anggaran program perusahaan sampai nominal tertentu yang tak wajar hanya untuk mendapatkan keuntungan. Hal yang tak jauh berbeda seperti ini juga bisa jadi salah satu tandanya. Money anxiety disorder memang harus segera diatasi. Sebab kalau dibiarkan berkelanjutan, maka akan memicu masalah kesehatan pada orang tersebut. Bahkan bukan hanya kesehatan saja, tapi mental dan fisiknya juga bisa terganggu. Orang tersebut bisa coba mengatasinya dengan menganggap hal yang berhubungan dengan keuangan hanya sebuah tantangan saja. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.